Kerinduan Segala Zaman oleh Ellen G. White. Bab 9. Hari-hari Perjuangan. Semenjak kecil sekali, anak orang Yahudi sudah dikelilingi dengan segala tuntutan rabi-rabi. Berbagai peraturan yang keras sudah ditentukan untuk setiap kegiatan, hingga soal-soal kehidupan yang terkecil sekalipun. Di bawah asuhan guru-guru di rumah ibadah, orang-orang muda diajar tentang peraturan-peraturan yang tidak terkira banyaknya yang diharap mereka taati sebagai orang Israel yang beribadah. Tetapi Yesus tidak memusingkan dirinya dalam soal-soal ini. Sejak kecil ia berlaku bebas dari segala hukum rabi-rabi. Segala tulisan dalam Perjanjian Lama selamanya dipelajari, dan perkataan demikianlah firman Tuhan selalu ada di bibirnya. Ketika keadaan bangsa itu mulai terbuka bagi pikiran Yesus, dilihatnya bahwa tuntutan masyarakat dan tuntutan Bapa selamanya berbenturan satu sama lain. Manusia sudah menjauhkan diri dari sabda Tuhan, serta meninggikan segala teori rekaan mereka sendiri. Mereka memelihara upacara-upacara tradisi yang tidak mengandung manfaat. Acara perbaktian mereka hanyalah berupa upacara agama yang diulang-ulang belaka. Segala kebenaran kudus yang dimaksudkan untuk diajarkannya tersembunyi dari orang-orang yang datang berbakti. Yesus melihat bahwa dalam upacara-upacara mereka yang tidak disertai iman itu, mereka tidak mendapat damai. Mereka tidak mengenal kebebasan roh yang akan datang kepada mereka oleh berbakti kepada Bapa dalam kebenaran. Yesus telah datang guna mengajarkan arti perbaktian kepada Tuhan, dan ia tidak dapat membenarkan pencampuran segala tuntutan manusia dengan ajaran ilahi. Ia tidak menyerang ajaran atau kebiasaan guru-guru yang alim itu, akan tetapi, bila ditegur karena segala kebiasaannya sendiri yang sederhana itu, ia mengucapkan firman Tuhan untuk membenarkan tingkah lakunya itu. Dengan cara yang halus dan lembut, Yesus berusaha menyenangkan hati orang-orang yang berbicara dengan Dia. Oleh karena ia bersikap lemah lembut dan tidak suka menonjolkan diri, maka para ahli Taurat dan tua-tua menyangka bahwa ia akan mudah terpengaruh oleh pengajaran mereka. Mereka membujuk dia supaya menerima baik segala adat istiadat serta tradisi yang telah diwariskan turun-temurun dari rabi-rabi purbakala. Tetapi ia meminta wewenang mereka dalam Alkitab. Ia mau mendengar tiap sabda yang keluar dari mulut Tuhan, tetapi ia tidak dapat menurut segala rekaan manusia. Yesus tampaknya mengetahui Alkitab dari awal sampai akhir, dan ia menguraikannya dalam arti yang sesungguhnya. Rabi-rabi merasa malu diajar oleh seorang anak kecil. Mereka menuntut bahwa kewajiban merekalah untuk menjelaskan Alkitab dan bahwa pihaknya lah yang harus menerima tafsiran mereka. Mereka marah karena ia berani melawan perkataan mereka itu. Mereka tahu bahwa tidak ada wewenang yang dapat diperoleh dalam Alkitab untuk tradisi-tradisi mereka itu. Mereka menyadari bahwa dalam pengertian rohani, Yesus jauh lebih maju daripada mereka. Namun mereka marah karena ia tidak menurut segala perintah mereka. Karena tidak berhasil meyakinkan Yesus, mereka mencari Yusuf dan Maria, lalu membentangkan di hadapan mereka pembawaan Yesus yang tidak taat itu. Demikianlah Yesus menderita teguran dan kecaman. Dalam usia yang masih sangat muda, Yesus sudah mulai bertindak menurut caranya sendiri dalam pembentukan tabiatnya. Bahkan hormat serta cinta pada orang tuanya sekalipun tidak dapat mencegah dia dari penurutan kepada firman Tuhan. Ada tertulis,
Ialah alasannya bagi tiap perbuatan yang berbeda dari kebiasaan keluarga. Akan tetapi, pengaruh rabi-rabi menyebabkan pengalaman hidupnya amat pahit. Pada masa mudanya sekalipun, ia mesti memahami pelajaran-pelajaran berat dalam bertahan dengan diam dan sabar. Saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Yusuf, memihak kepada rabi-rabi. Mereka bersikeras mengatakan bahwa tradisi-tradisi mesti ditaati, seakan-akan hal itu adalah tuntutan Tuhan. Mereka bahkan menganggap segala ajaran manusia itu lebih tinggi daripada firman Tuhan, dan mereka merasa sangat tersinggung oleh ketajaman otak Yesus dalam membedakan antara yang salah dan yang benar. Ketaatannya yang saksama pada hukum Tuhan, mereka salahkan sebagai kedegilan. Mereka merasa heran akan pengetahuan serta akal budi yang ditunjukkannya dalam menjawab rabi-rabi. Mereka tahu bahwa ia tidak pernah mendapat pelajaran dari orang-orang terpelajar itu. Namun mereka terpaksa melihat bahwa ia merupakan seorang guru bagi mereka. Mereka mengakui bahwa pendidikannya mengandung jenis yang lebih tinggi daripada pendidikan mereka. Tetapi mereka tidak melihat bahwa ia dapat menghampiri pohon kehidupan, yaitu sebuah sumber ilmu pengetahuan yang tentang itu mereka tidak mengetahui sedikit pun. Kristus tidak mengasingkan diri, dan ia telah begitu menyinggung perasaan kaum Farisi oleh menyimpang dalam hal ini dari peraturan-peraturan mereka yang keras itu. Ia melihat lapangan agama dipagari dengan tembok pemisah yang tinggi-tinggi sebagai sesuatu yang terlalu keramat untuk kehidupan sehari-hari. Tembok pemisah ini dihancurkannya. Dalam pergaulannya dengan manusia, ia tidak bertanya, "Apa agamamu? Apa gerejamu?" Ia menggunakan kuasanya untuk kepentingan semua orang yang memerlukan pertolongan. Gantinya mengasingkan diri dalam rumah pertapaan agar dapat menunjukkan tabiat semawinya, ia bekerja dengan tekun untuk umat manusia. Ia menanamkan asas bahwa agama kitab suci tidak bergantung kepada penyiksaan tubuh. Ia mengajarkan bahwa agama yang suci dan tidak bercacat bukannya dimaksudkan semata-mata untuk waktu-waktu tertentu dan untuk saat-saat istimewa. Pada segala waktu dan di segala tempat, ia menyatakan minat yang penuh kasih sayang terhadap manusia, serta memancarkan di sekelilingnya cahaya belas kasihan yang gembira. Semuanya ini merupakan suatu templakan bagi orang Farisi. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak bergantung kepada sifat mementingkan diri sendiri, dan bahwa pengabdian mereka yang tidak sehat itu kepada kepentingan diri sendiri adalah jauh dari ibadah yang sejati. Hal ini telah membangkitkan permusuhan mereka melawan Yesus, sehingga mereka mencoba memaksakan penurutannya kepada segala peraturan mereka. Yesus bekerja untuk meringankan setiap penderitaan yang dilihatnya. Ia mempunyai sedikit uang untuk diamalkan, tetapi ia acap kali tidak makan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang lebih berkekurangan daripadanya. Saudara-saudaranya merasa bahwa pengaruhnya banyak berperan untuk merintangi pengaruh mereka. Ia mempunyai akal budi yang tidak dimiliki oleh seorang pun dari mereka atau yang ingin mereka miliki. Kalau mereka berbicara kasar kepada orang yang miskin dan hina, Yesus justru mencari orang-orang yang malang ini serta memberanikan hati mereka. Kepada orang-orang yang berkekurangan, ia suka memberikan secangkir air sejuk, seraya dengan diam-diam menaruh makanannya sendiri ke tangan mereka. Sementara ia meringankan penderitaan mereka, segala kebenaran yang diajarkannya
dihubungkan dengan perbuatan rahmat-Nya itu, dan dengan demikian terukir dalam ingatan. Semuanya ini mengecilkan hati saudaranya. Karena lebih tua dari Yesus, mereka merasa bahwa Yesus harus berada di bawah perintah mereka. Mereka mempersalahkan Dia dengan mengatakan bahwa Ia menganggap dirinya lebih tinggi daripada mereka, serta menegur Yesus karena menempatkan dirinya sendiri di atas guru-guru mereka, di atas imam-imam mereka, dan penghulu-penghulu bangsa Yahudi. Sering mereka mengancam dan mencoba menakut-nakuti Dia, tetapi Ia berjalan terus menggunakan Alkitab sebagai penuntunnya. Yesus mengasihi saudara-saudaranya dan memperlakukan mereka itu dengan kebaikan hati yang tiada putus-putusnya. Tetapi mereka cemburu padanya dan menyatakan sikap kurang percaya dan sikap memandang remeh yang nyata. Mereka tidak dapat mengerti tingkah lakunya. Banyak pertentangan besar nampak dalam diri Yesus. Ia adalah anak Bapa yang ilahi, namun ia juga masih seorang anak kecil yang tidak berdaya. Sebagai Khalik segala dunia, bumi ini adalah miliknya. Namun, kemiskinan meliputi pengalaman hidupnya pada setiap langkah. Ia memiliki suatu kebesaran dan kepribadian yang semata-mata berbeda dengan kesombongan dan ketekaburan duniawi. Ia tidak berjuang untuk mengejar kebesaran duniawi. Malah, dalam kedudukan yang terhina sekalipun, ia merasa puas. Hal ini membangkitkan kemarahan saudara-saudaranya. Mereka tidak dapat mengerti ketenangannya yang tetap dalam menghadapi ujian dan kemelaratan. Mereka tidak tahu bahwa untuk kepentingan kita, ia telah menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8. Mereka tidak dapat mengerti rahasia tugasnya, sama seperti sahabat-sahabat Ayub tidak mengerti kehinaan serta penderitaannya. Yesus disalah mengerti oleh saudara-saudaranya sebab ia tidak seperti mereka. Asas yang dipegangnya bukanlah asas yang mereka pegang. Akibat memandang kepada manusia, mereka telah menjauhkan diri dari Bapa, dan mereka tidak mempunyai kuasanya dalam hidup mereka. Segala peraturan agama yang mereka anut itu tidak dapat mengubah tabiat. Mereka membayar persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Matius 23 ayat 23. Teladan yang diberikan Yesus merupakan suatu gangguan yang terus-menerus bagi mereka. Hanya satu perkara yang dibenci Yesus di dunia ini, yaitu dosa. Ia tidak dapat menyaksikan satu perbuatan yang salah tanpa kepedihan yang tidak mungkin dapat disembunyikan. Di kalangan orang-orang yang beragama sekedar peraturan saja, yang kesuciannya secara lahiriah menyembunyikan kecintaan pada dosa, dengan suatu tabiat yang dalamnya semangat untuk kemuliaan Tuhan selamanya, paling utama, perbedaan amat nyata. Oleh karena kehidupan Yesus mempersalahkan kejahatan, ia dilawan baik di rumah maupun di luar rumah. Sifat tidak mementingkan diri dan ketulusannya dibicarakan dengan sikap mengejek. Kesabaran dan kebaikan hatinya disebut sebagai pengecut. Dari segala kepahitan yang menjadi nasib manusia, tidak ada bagian yang tidak dirasai oleh Kristus. Ada orang yang coba melemparkan hinaan kepadanya karena kelahirannya. Bahkan pada waktu masih kanak-kanak pun, ia mesti menghadapi pandangan mereka yang menghina dan bisikan mereka yang jahat.
Sekiranya ia menjawab dengan pandangan yang tidak sabar, sekiranya ia menyerah kepada saudara-saudaranya itu hanya oleh perlakuan yang salah, niscaya ia sudah akan gagal menjadi suatu teladan yang sempurna. Dengan demikian, ia sudah pasti akan gagal melaksanakan rencana penebusan kita. Sekiranya ia mengaku bahwa ada maaf untuk dosa, setan tentu akan menang, dan dunia ini sudah pasti akan hilang. Inilah sebabnya mengapa penggoda itu bekerja untuk menjadikan hidupnya paling sukar, supaya ia dapat terbawa kepada dosa. Tetapi bagi setiap penggodaan, ia mempunyai satu jawab. Ada tertulis. Ia jarang mengecam sesuatu perlakuan salah dari saudara-saudaranya, tetapi padanya ada kabar dari Tuhan untuk disampaikan kepada mereka. Kerap kali ia dituduh sebagai pengecut karena tidak mau bergabung dengan mereka dalam sesuatu perbuatan terlarang. Tetapi jawabnya ialah, ada tertulis. Takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28. Ada juga orang yang suka bergaul dengan dia, merasa damai kalau ia ada. Akan tetapi banyak juga orang yang menghindari dia, sebab mereka tertempelak oleh hidupnya yang tidak bercela itu. Teman-temannya orang muda membujuk dia supaya melakukan apa yang mereka lakukan. Ia pintar dan selalu gembira. Mereka merasa senang kalau ia ada, serta menyambut gembira anjuran-anjurannya yang selamanya siap sedia. Tetapi mereka tidak sabar akan sikapnya yang amat berhati-hati dan menyebut dia seorang yang berpandangan sempit dan picik. Yesus menjawab, ada tertulis. Dengan apakah seorang muda mempertaruhkan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Acap kali ia ditanya, mengapa engkau selalu suka menyendiri dalam segala tingkah lakumu, berbeda dari kami semuanya? Ada tertulis, katanya, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 119 ayat 1-3. Apabila ditanya, mengapa ia tidak mengikuti senda gurau anak-anak muda Nazaret? Ia berkata, ada tertulis, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 14-16. Yesus tidak mau berbantah untuk mempertahankan haknya. Sering pekerjaannya dijadikan sangat berat dengan tidak seperlunya sebab ia suka menurut dan tidak bersungut. Namun, ia tidak gagal ataupun putus asa. Ia hidup di atas segala kesulitan ini, seolah-olah dalam cahaya wajah Tuhan. Ia tidak membalas dengan dendam apabila diperlakukan dengan kasar, melainkan menanggung perlakuan yang tidak senonoh dengan sabar. Berulang-ulang ia ditanyai, mengapa engkau menyerah saja pada perlakuan yang tidak senonoh itu, meski dari saudara-saudaramu? Ada tertulis, katanya, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia
serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Bapa serta manusia. Amsal 3 ayat 1-4. Sejak orang tua Yesus menjumpai dia di bait suci, segala tingkah lakunya merupakan suatu rahasia bagi mereka. Ia tidak mau berbantah, namun teladan yang diberikannya selamanya menjadi suatu pelajaran. Ia tampak sebagai seorang yang sudah diasingkan. Saat-saat kebahagiaannya ialah bila mana ia seorang diri dengan alam kejadian dan dengan Tuhan. Setiap kali ada kesempatan terluang baginya, ia meninggalkan pekerjaannya lalu pergi ke ladang untuk merenungkan di lembah-lembah yang menghijau, untuk mengadakan hubungan dengan Bapa di lereng gunung atau di bawah pepohonan yang rindang daunnya. Sering di pagi-pagi buta, ia berada di suatu tempat yang sunyi untuk merenung, menyelidiki Alkitab, atau berdoa. Dari saat-saat yang tenang ini, ia pulang ke rumahnya untuk melakukan kewajibannya pula, dan guna memberikan suatu teladan dalam melakukan pekerjaan dengan sabar. Kehidupan Kristus ditandai dengan kehormatan dan kasih pada ibunya. Maria percaya dalam hatinya bahwa Anak Kudus yang lahir daripadanya itulah Mesias yang sudah lama dijanjikan. Namun ia tidak berani menyatakan keyakinannya itu. Selama ia hidup di bumi ini, Maria turut mengambil bagian dalam kesengsaraan Yesus. Ia menyaksikan dengan duka segala penderitaan yang didatangkan kepadanya pada waktu ia masih kanak-kanak dan anak muda. Oleh membenarkan apa yang diketahuinya benar dalam kelakuan Yesus, ia sendiri terbawa ke dalam kedudukan yang sulit. Ia memandang pada pergaulan di rumah tangga dan pemeliharaan ibu yang lemah lembut akan anak-anaknya sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan tabiat. Putra-putri Yusuf mengetahui hal ini, dan dengan menarik perhatian kepada kecemasan hati ibu itu, mereka mencoba memperbaiki kebiasaan-kebiasaan Yesus sesuai dengan ukuran mereka. Maria acap kali menegur Yesus, serta mendesak agar ia mengikuti kebiasaan rabi-rabi. Akan tetapi, ia tidak dapat dibujuk untuk mengubah kebiasaannya dalam merenungkan perbuatan tangan Bapa, serta berusaha meringankan penderitaan manusia, bahkan penderitaan binatang-binatang yang bisu sekalipun. Apabila imam-imam dan guru-guru menuntut bantuan Maria dalam mengendalikan Yesus, ia merasa susah. Tetapi damai datang ke dalam hatinya setelah diucapkannya sebutan-sebutan Alkitab yang menyokong segala kebiasaannya. Ada kalanya ia merasa ragu-ragu antara Yesus dan saudara-saudaranya yang tidak percaya bahwa ialah utusan dari Bapa. Ada kalanya Maria merasa ragu-ragu antara Yesus dan saudara-saudaranya yang tidak percaya bahwa ialah utusan dari Tuhan. Akan tetapi, banyak sekali bukti yang menyatakan bahwa tabiatnya itu ilahi adanya. Ia melihat Yesus mengorbankan dirinya sendiri demi kebaikan orang-orang lain. Hadiratnya membawa suatu suasana yang lebih murni ke dalam rumah tangga, dan kehidupannya adalah bagaikan ragi yang bekerja di tengah unsur-unsur kemasyarakatan. Dalam keadaan tidak berdosa dan tidak bercela, ia berjalan di antara orang-orang yang kurang pikir, yang kasar, dan yang tidak sopan. Di antara para pemungut cukai yang curang, anak-anak sesat yang nekat,
orang-orang Samaria yang najis, serdadu-serdadu kafir, petani-petani yang kasar, dan orang banyak dengan berbagai keadaan. Ia mengucapkan sepatah kata belas kasihan di sini dan sepatah kata di sana. Bila mana ia melihat orang yang penat, namun terpaksa memikul beban-beban yang berat, ia turut memikul beban mereka, seraya memberikan kepada mereka itu pelajaran-pelajaran yang telah dipelajarinya dari alam kejadian tentang kasih sayang, kebaikan hati, dan kebajikan Bapa. Ia mengajar semua orang untuk memandang bahwa diri mereka sendiri telah dianugerahi berbagai macam bakat yang jika digunakan dengan semestinya akan menghasilkan kekayaan yang kekal bagi mereka. Ia mencabut segala kesia-siaan dari kehidupan dan oleh teladan yang diberikannya mengajarkan bahwa setiap saat berisi akibat-akibat yang kekal. Bahwa waktu itu harus dijaga laksana sebuah harta dan harus digunakan untuk maksud-maksud yang suci. Ia tidak pernah menganggap seorang pun tidak berharga, melainkan berusaha membubuhkan penawar yang menyelamatkan kepada tiap-tiap jiwa. Dalam kelompok manusia manapun ia berada, ia menyampaikan suatu pelajaran yang selaras dengan waktu dan keadaan. Ia berusaha mengilhamkan harapan ke dalam hati orang-orang yang paling kasar dengan tidak muluk-muluk, membukakan kepada mereka jaminan bahwa mereka dapat menjadi bebas dari celah dan bencana, mencapai suatu tabiat yang akan menjadikan mereka nyata sebagai anak-anak Tuhan. Kerap kali ia bertemu dengan orang-orang yang telah hanyut di bawah kendali setan dan yang tidak berkuasa melepaskan diri dari jeratnya. Kepada mereka yang demikian, yang putus asa, sakit, tergoda, dan terjerumus, Yesus mengucapkan perkataan belas kasihan yang paling lemah lembut, perkataan yang diperlukan dan yang dapat dipahami. Sering pula ia bertemu dengan orang-orang lain yang sedang bertempur melawan musuh jiwa. Ia meneguhkan semangat orang-orang ini supaya tetap tabah, seraya memberi jaminan bahwa mereka pasti menang karena malaikat-malaikat Tuhan berdiri di pihak mereka dan akan memberi kepada mereka kemenangan. Orang-orang yang ditolongnya dengan demikian diyakinkan bahwa inilah Dia yang padanya mereka dapat berharap dengan keyakinan yang sempurna. Ia tidak akan mengkhianati segala rahasia yang mereka sampaikan ke telinganya yang menaruh simpati. Yesuslah yang menyembuhkan tubuh dan jiwa. Ia menaruh perhatian dalam segala jenis penderitaan yang terlihat oleh matanya, dan kepada setiap penderita ia membawa pertolongan. Segala perkataannya yang manis mengandung penawar yang menyembuhkan. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa ia telah mengadakan mujizat, tetapi kebajikan, kuasa kasih yang menyembuhkan keluar daripadanya kepada orang-orang yang sakit dan yang susah. Demikianlah dengan cara yang tiada mencolok mata, ia bekerja bagi orang banyak sejak masa kecilnya sekalipun. Maka inilah sebabnya, setelah ia mulai bekerja untuk umum, begitu banyak orang mendengarkan dia dengan senang hati. Namun sepanjang masa kanak-kanak, masa muda, dan masa dewasa, Yesus berjalan seorang diri. Dalam kesucian dan kesetiaannya, ia mengirik apitan anggur seorang diri, dan tiada seorang pun yang menyertai dia. Ia memikul beban kewajiban yang luar biasa beratnya untuk keselamatan umat manusia. Ia mengetahui bahwa kecuali ada suatu perubahan yang nyata
dalam asas-asas serta maksud-maksud umat manusia, semuanya pasti akan binasa. Inilah beban jiwanya, dan tak ada seorang pun yang dapat menyadari beban yang terletak di atas pundaknya itu. Penuh dengan maksud yang kuat, ia pun melaksanakan rencana hidupnya, yaitu bahwa ia sendiri yang harus menjadi terang bagi manusia.